وجعل الحق وزهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kulla yaumin la azdadu fihi ilman la buri kali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum au kama qala. Al hadis wallahu alam bi muradih wa bi maqasidih. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wazidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada pertemuan malam ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-203, hikmah yang insyaallah akan menjadi lanjutan atau penyempurnaan dari hikmah yang ke-201 dan 202 sebelumnya, yang mana di hikmah yang sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang beberapa kondisi seorang hamba yang tidak akan pernah dimasukkan cahaya ke dalam hatinya. Karena ada kondisi orang yang memang cahaya itu diizinkan untuk sampai ke hati, tapi tidak diizinkan untuk masuk. Nah, ada jenis yang kedua adalah hamba Allah yang cahaya itu sampai ke hati dan menembus suwaidaul qalbi, yaitu inti sari dari hatinya tersebut. Nah, kemudian penyebabnya salah satunya adalah rubama warodat alaikal anwar, ketika nur itu datang, pawajadat al qalba mahsyuan biswaril asar, karena masih sesak penuhnya hati kita dengan sesuatu yang memang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah memang menjadi penyebab kenapa hati tidak mau dimasuki oleh nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu nur ilmu, entah itu nur hidayah, entah itu nur taufik dan lain-lainnya. Nah, sekarang insyaallah sebagai lanjutannya kita bacakan hikmah yang ke-203. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Farriq qalbaka minal aghyar tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Farriq, kosongkanlah, qalbaka, hatimu, minal aghyar, dari setiap segala sesuatu yang selain Allah. Maka tamla'uhu bil ma'arif, engkau akan mengisi hati tersebut bil ma'arifi, dengan kemakrifatan wal asrori, dan sir-sirnya Allah. Nah, ini menjadi salah satu syarat dan akibat dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin hatinya terang benderang dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pernah disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, yang kata Rasul, an-nuru idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Hak nur ketika sudah masuk meresap ke dalam hati, maka hati tersebut akan menjadi jembar, hati tersebut akan menjadi lapang. Ketika ditanya oleh para sahabat, qila
hal pahallahu min alamatin ya Rasulullah, kira-kira orang yang hatinya sudah termasuki oleh nur ada nggak ciri-cirinya ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ada. At-tajabi andaril gurur, semakin menjauh ia dari dunia yang penuh dengan tipu daya. Maksudnya bukan menjauh secara jasad ya Pak ya, tetapi hatinya sudah mulai membelakangi dunia. Yang keduanya, wal inabatu ila daril khulud, semakin kembali dia untuk mempersiapkan negeri yang langgeng, daerah yang langgeng, yaitu akhirat. Yang ketiganya, watazawudu li suqnal kubur, semakin bertambah semangatnya dia untuk menambah perbekalan ketika akan masuk ke dalam kubur. Yang keempat, wata'ahhubu li yaumin nusur, bersiap-siap dirinya untuk menghadapi hari di mana dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ada 4 ciri seseorang ketika hatinya sudah dimasuki oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, farriq qalbaka, kosongkanlah hatimu. Maksudnya kosongkan hati itu bukan berarti di dalam hati kita ini nggak boleh mencintai sesuatu selain Allah. Boleh. Bahkan ya Rasulullah SAW pernah mengatakan, mukmin terbaik keimanannya adalah dia yang paling mencintai aku, melebihi anaknya, melebihi istrinya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Berarti boleh mencintai keluarga? Ya boleh. Boleh mencintai diri sendiri? Ya boleh. Boleh mencintai apa yang kita miliki? Ya boleh. Tetapi kecintaan itu kalau dibandingkan dengan kecintaan Allah, masih lebih besar kecintaan kepada Allah. Jadi kalau disebutkan hubbud dunia berarti kita hare-hare terhadap yang dimiliki? Enggak juga. Terus hubbud dunia itu apa? Hubbud dunia itu adalah dunia mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti hubbud dunia. Atau dunia yang kita pegang tidak menjadi sabab jembatan kita mendekat kepada Allah, berarti hubbud dunia. Berarti kalau kita punya kekayaan, kita punya keluarga, boleh kita cintai? Ya boleh. Toh mencintai mereka pun bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperkenankan adalah cinta Allah dikalahkan oleh cinta kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kosongkanlah hatimu. Jadi kosongkan itu bukan berarti secara hakikat memang dikosongkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kosongkan hati maksudnya lagi selain tadi tidak melebihi kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dimaksud dengan mengkosongkan hati adalah la yata'allaqul qalbu bisyai'in minal aghyar. Hati kita tidak berketergantungan kepada selain Allah. Nah, ini yang selalu sulitnya Pak. Punya uang boleh, punya harta boleh, tapi sok aneh Pak kita mah. Tenang dan senangnya teh sok tergantung pada harta. Senang dan tenangnya teh bergantung pada harta. Mun ayaan harta teh sok rada tenang teh Pak. Sok rada tenang. Sok senang teh Pak kira-kira. Senang Pak. Tapi kalau lamun udah rada-rada menipis, ketenangan mulai goyah. Kemudian kesenangan mulai hilang. Nah, artinya ini kok ada ketergantungan kepada selain Allah. Nah, maksud dari kosongkan hati itu adalah lepaskan semua ketergantungan yang ada di dalam diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jabatan, entah itu harta, ataupun mungkin makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Apapun itu, maka lepaskan semua itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perintah parrik. Satu perintahnya adalah jangan mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan mengikatkan hati kita, menggantungkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan farriq qalbaka. Kosongkanlah hatimu. Minal aghyar, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang kalau sudah kosong, sudah tidak lagi mencintai sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kita akan seperti apa hatinya? Nur akan mulai masuk ke dalam hati. Setelah nur masuk ke dalam hati, maka tamla'uhu bil ma'arif, ia akan diisi dengan cahaya-cahaya kemakrifatan. Ari makrifat teh apa?
Kenal. Kenal siapa? Kenal Allah. Dengan apa caranya? Dengan nur yang ada di dalam hati tadi. Ketika melihat makhluk, maka terlihatlah makhluk itu punya cahaya yang menuntun kita yang tadinya mah gelap. Tapi sekarang cahayanya terlihat mempertontonkan kepada kita bahwa setiap makhluk itu memiliki sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kasat kita. Apa itu? Yaitu tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan gak bisa semua orang. Kadang-kadang bisa kita tanya. Ketika datang ke suatu tempat, kemudian indahnya luar biasa, visualisasi tempat yang indah dulu yang datang ke hati, atau kekuasaan Allah dulu. Jadi kalau Bapak datang ke pantai, indahnya pantai dulu atau kuasanya Allah dulu yang hadir di hati? Atau keduluan kita tanya. Keduluan itu artinya pandangan mata mendahului pandangan hati. Nah, tertangkapnya tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan apa? Dengan cahaya. Karena dia gelap. Cahaya apa itu? Cahaya ma'rifat. Dari mana cahaya ma'rifat itu? Bersumber dari nur yang Allah berikan ke dalam hati. Berarti semua orang diberi cahaya tersebut. Diberi. Tapi gening buktinya gak semua orang bisa seperti itu. Ya masalahnya hatinya kan gak kosong. Masalahnya hatinya masih mencintai selain Allah. Masalahnya hatinya selalu berketergantungan kepada selain Allah. Nah makanya ini kan tingkatan orang-orang yang di atas kita, Pak. Kita obrolkan padahal notabene kita di bawah mereka. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Menggibah yang baik itu insya Allah mudah-mudahan jadi baik gitu, Pak. Ngobrolkan orang baik itu yang mudah-mudahan jadi baik kitanya. Ya ketika orang-orang yang sudah makomnya sangat luar biasa, ya kalau Nabi dan Rasul jangan diobrolkan lah ya Pak ya. Mereka udah paripurna dari segala rupanya gitu. Udah sangat-sangat sempurna. Ya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, nah hati mereka ya seperti itu. Jadi ketika melihat apapun, maka semuanya menjadi cahaya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya. Nah sehingga ketika ada musibah datang, kalau orang yang nurnya masih sampai ke kalbu, ke dohrul qalbi, masih di punggung hati, masih di luar hati, ya musibah itu akan mendatangkan kecemasan, mendatangkan kesedihan. Musibah itu yang terlihat adalah kerugian dari dirinya. Tapi kalau orang yang sudah timbul makrifat di dalam hati, yang terlihat dari musibah adalah betapa banyak hikmah yang akan Allah persiapkan dari musibah yang Allah timpakan. Dan itu kan gak bisa Pak langsung seperti itu. Ketika punten Pak, kita sudah rajin sholat, kemudian ketika satu saat sudah rajin sholat, kok Allah diberi penyakit. Bapak sudah rajin tahajud, sudah rajin puasa, sudah rajin sholat, dan lain-lainnya. Dari ibadah semuanya dikerjakan, baik yang wajib maupun yang sunat. Tapi suatu saat Allah timpakan musibah, yang tentu musibah itu tidak mengenakan ke dalam hati. Kira-kira yang muncul duluan hikmahnya yang membuat kita tenang, atau kerugian diri kita yang muncul duluan di hati? Ya kerugian. Yang muncul terlebih dahulu adalah kerugian. Kok bisa seperti ini? Ya karena memang nur kitanya masih tertutup, Pak. Si makrifatnya belum bisa masuk ke dalam hati. Nah itulah fungsinya makrifat. Ketika apapun yang Allah takdirkan, apapun yang mata telanjang kita, mata kasat kita melihat, semuanya berubah menjadi cahaya. Yang cahaya tersebut bisa menerangi sesuatu yang tadinya tidak terlihat, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah kita sudah hafal Allah ma ar-Rahman, iya. Allah ma ar-Rahim, iya. Ketika hamba meyakini Allah ar-Rahman ar-Rahim, Allah ar-Rahman ar-Rahim itu sepanjang waktu atau berubah-ubah, Pak? Ya sugan kayak kita gitu aja. Kita makan, muni bager pisan Pak Edi tanya. Pak Edi bagernya sekarang, sebelumnya, atau sampai selamanya, atau bisa berubah-ubah. Berubah-ubah.
Nah, ini pertanyaannya, kalau Ar-Rahman ini sebelumnya, sekarang, bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan, seperti itu terus atau tidak? Seperti itu terus. Kalau Allah ngasih musibah masih Rahman Rahim enggak? Ya kan orang terkadang gitu. Enggak lagi melihat Allah teh Rahman Rahim, tidak ya? Nah, emang kenapa gitu? Sok bayangkan, ibadah saya sudah istiqomah, terus apalagi maksiat sudah saya hindarkan, boro-boro maksiat yang makruh saja sudah saya jauhi, boro-boro yang makruh, yang mubah, yang la faidah talahu, nggak ada faidahnya sudah saya hindarkan, sudah saya jauhi. Tapi kok ya masih tetap ada musibahnya. Sehingga kita punya anggapan bahwa ketika Allah Rahman Rahim harus ngikuti apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan pasti keuntungan untuk diri kita. Nah, sehingga nanti tinggal dibalik ke Allah. Jadi nu pangeran teh maneh atau orang? Terus kita jawab apa-apa? Kalau aku harus ngikuti kamu, jadi yang sebenarnya Tuhan tuh saya atau kamu? Terus kita jawabnya apa-apa? Nah, sehingga seperti inilah Pak, cahaya-cahaya makrifat yang tumbuh di hati orang-orang yang khawas, di hati orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebabnya bekalnya mah satu, Pak. Hati mereka tidak mencintai sesuatu melebihi mencintai Allah. Hati mereka tidak berketergantungan, sangat bergantungan, kecuali ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah yang akan didapatkan ketika seseorang sudah bisa membebaskan hatinya dari dua hal tersebut. Yang pertama, diisi dengan kemakrifatan. Yang kedua, diisi dengan asror. Ini lebih hebat lagi ya Pak. Kalau sudah diisi dengan kemakrifatan, yang pertama tadi Pak, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu nanti kalau Bapak di hati, Bapak tuh mau melihat musibah, yang terlihat Allah, kebaikannya, tanda-tanda kebesarannya. Dilihat nikmat, melihat nikmat, maka nikmat juga yang terasa adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian melihat makhluknya, makhluk baik kepada kita, itu pun tanda-tanda kebesaran Allah. Makhluk jahat kepada kita, itu pun tanda kebesaran Allah. Nah, sehingga itu fungsi pertama kenapa seseorang diisi, fungsi pertama makrifat mengisi hati seseorang. Nah, yang kedua yang gak kalah hebat, kalau sudah terisi dengan kemakrifatan adalah yakshifu angka hijabal waham, akan dihapus, akan disingkap darimu al-wahmu. Wahmu itu keyakinan yang salah atau sesuatu prasangka yang salah yang sudah menjadi keyakinan. Prasangka yang salah yang sudah menjadi keyakinan. Itu tuh namanya al-wahmu, waham. Waham ini apa? Akibat luar biasanya yang akibat luar biasanya yang dia timbulkan yang dia timbulkan untuk merusak hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau ada waham, ini waham itu perusak luar biasa antara hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Karena nanti dia akan menjadi hijab, menghijab antara hamba dengan Tuhannya. Makanya di sini bahasanya yaksipu angka hijabal wahmi. Maka ketika makrifat itu sudah masuk ke dalam hati, maka hijab waham akan dihilangkan dari. Emang waham itu contohnya kayak gimana? Ketika kita makan, waregnya tuh karena sering makan itu mendatangkan wareg, jadi kita punya keyakinan wareg itu datangnya dari nasi. Padahal itu teh waham, prasangka yang sering berulang-ulang sehingga menjadi keyakinan. Karena kan dalam ilmu tauhid nggak kayak gitu. Nasi ya ciptaan Allah, wareg ya ciptaan Allah. Seperti panas dan api. Api yang melahirkan panas, atau panas dilahirkan oleh api, atau mungkin punya keyakinan seorang mukmin tuh. Mukmin tuh ada yang berkeyakinan bahwa api itu mengakibatkan panas. Ada juga mukmin itu yang meyakini bahwa api itu dititipi kekuatan oleh Allah untuk mengakibatkan panas. Atau yang ketiga, api ciptaan Allah, panas ge ciptaan
Allah. Mana yang benar? Daurama kan rasaan karena sering nyentuh api dan api melahirkan panas, akhirnya punya keyakinan api punya kekuatan untuk melahirkan panas. Waham nggak? Waham. Nah terus yang jadi masalah adalah kalau ini terjadi pada bab-bab ibadah. Seringkali kita meyakini bahwa saya sholat masuk surga, saya nggak sholat masuk neraka. Waham atau bukan? sekali lagi ya, saya sholat masuk surga, udahlah saya sholat yang saya maksiat masuk neraka kami orang empaskeun heula. Saya sholat masuk surga. Akhirnya sholatlah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Waham atau bukan? Waham. Kenapa waham? Karena nyata-nyatanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, bukan ibadah yang memasukkan ke dalam surga, bukan juga taat yang memasukkan ke dalam surga, tetapi apa? Tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di setiap ibadah yang kita kerjakan. Rahmat yang ada di setiap ibadah yang kita kerjakan. Nah berarti masuk surga itu jerih payah kita atau murni karunia dari Allah? Murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah terus kita sering punya keyakinan bahwa dah sholat yang masukkan ke dalam surga. Atau bahkan punten Pak. Ini kita bahas waham. Tapi nggak apa-apa kita masalah paham dah orang awam. Kan kita bahas yang mana ini tuh Pak? Yang khawas. Jadi saya pingin berikan gambaran khawas saja. Ketika Bapak berdoa, kemudian diijabah. Doa ini yang menyebabkan ijabah, atau memang dari dulunya juga udah tercatat bahwa mau mendoa mau ente pasti hasil. Hayang naros. Kedua ada orang mah awam. Orang mah awam. Kita mah ngobrolkan awam. Jadi kalau kita berdoa kemudian hasil. Nah pertanyaannya, hasil ini disebabkan oleh doa atau memang murni si hasil ini teh karunia dari Allah? Pan eta kan parentah ti Allah atuh istajib ud'uni astajib lakum, berdoalah maka kau akan diijabah. Kan Allah sendiri itu yang mengatakan bahwa berdoalah maka pasti akan diijabah. Pertanyaannya, yang bentuk perintahnya doanya atau bukan? Yang bentuk perintahnya itu agar kita mau berdoa. Nah pertanyaannya, berdoa yang sering kita lakukan ini mengerjakan perintah Allah atau bukan? Atau mau dijadikan alat agar keinginan kita terpenuhi? Sekali deh. Berdoalah maka akan aku ijabah. Berarti yang perintah mana Pak? Doa. Berarti doa ibadah bukan Pak? Ibadah. Di dalam berdoa ini murni Bapak ngerjakan karena Allah yang merintahin, atau Bapak jadikan alat untuk memuaskan keinginan? Panas saya mah awam. Iya awam nggak apa-apa nggak. Nah kalau khawas nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah ternyata waham seperti ini akan tersingkap ketika nur tersebut sudah masuk ke dalam hati. Artinya mereka sadar. Kan Allah sendiri yang nyebutkan mayatakillah yaj'allahu makhraja. Kalau bertakwa maka akan diberikan jalan keluar. Ya berarti kan kita harus bertakwa supaya diberikan jalan keluar. Betul. Itu janji dari Allah. Dan itu tarbiyah dari Allah. Cara Allah mendidik hambanya agar mau sholat, maka di bibita semua masalah hidup akan hilang. Tapi pertanyaan gini, agar gak salah paham, tapi kita berbicara dari sudut pandang orang awam ya Pak ya. Agar gak salah paham, ketika seseorang bertakwa maka akan aku berikan jalan keluarnya.
akan aku hilangkan semua bentuk kesulitan, akan aku hilangkan segala bentuk kepayahan, asal mau bertakwa. Artinya asal mau taat aja. Nah pertanyaannya, orang taat ada nggak yang susah? Ada nggak yang susah? Versi awam mah, tapi hanya anehnya eta mah ongko takwa, ongko taat, ongko amal soleh, tapi kok masih dipitnah istrinya pernah berzina. Rasul katanya mah yatakillah yaj'allahu makhraja. Katanya yang bertakwa kepada Allah dihilangkan kesusahan dan kepayahan, gak akan ditimpakan musibah dan lain-lainnya, balahi akan dihindarkan dan lain-lainnya. Ataupun kan sedekah teh akan menghilangkan 70 pintu balahi. Pernah dengar Pak? Sedekah itu menghilangkan, menolak 70 pintu balahi. Sayyidina Utsman ahli sedekah enggak Pak? Ahli sedekah enggak? Ahli sedekah. Dibunuh sama orang balahi bukan? Balahi bukan? Balahi. Jadi gimana nih Pak? Ujian nah akhirnya waham seperti itulah yang akan menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga ketika Allah janjikan dalam Al-Qur'an mayyatakillah yaj'al lahu makhraja, orang yang khawas sudah tidak lagi melihat yaj'al lahu makhrajanya. Yang mereka lihat adalah yatakillahnya. Kalau orang khawas, kalau orang awam, ud'uni astajib lakum. Dominan hati bapaknya ke ud'uninya, ke astajibnya. Ke astajibnya. Orang khawas udah lagi nggak lihat astajibnya, tapi yang mereka dominan adalah ud'uninya. Bisa dibedakan Pak. Nah berarti kita tuh di depan selangkah lebih maju daripada orang khawas gitu. Ya kan, ud'uni astajib lakum. Nah kita makan di depan astajibnya. Kalau orang khawas yang ud'uni. Nah jadi kita tuh selangkah lebih maju daripada orang khawas. Tapi itu tuh jadi hijab bagi kita. Nah sehingga inilah kenapa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, waham akan hilang ketika hati sudah lepas kaitannya, ketergantungannya dengan makhluk. Ya kalau pernah saya ceritakan Nabi Yusuf ya Pak ya, karena minta tolong kepada Fir'aun, akhirnya akan ditambah masa hukuman di penjaranya. Yang memang karena orang khawas mah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sedikit pun hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga ya mudah-mudahan banyak. Caranya seperti apa tuh? Nah salah satu caranya adalah selalu mengikat hati yang baik dan buruk datangnya dari Allah. Kalau belum bisa yang kedua, yang pertama saja dulu. Bahwa selalu mengikat hati yang baik itu datangnya dari Allah. Maksudnya gimana? Gini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lepaskan haulanya, lepaskan kuatanya. Karena yang sering kita baca adalah la haula wala quwata, nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan. Tapi dalam hati beda deui. Kalau kita sukses, ini daya upaya siapa sukses teh? Atas kekuatan siapa? Padahal yang di lisan adalah la haula wala quwata. Maka cara terbaik agar mengikat hati dengan Allah adalah semua kebaikan yang Allah limpahkan pada kita di dalam hidup, semuanya murni pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh pernah mikir kayak gini, Pak. Kenapa saya semakin yakin dengan kalimat itu? Kalau kita punya pepatah, orang yang sukses adalah orang yang kerja keras. Harusnya, tanda kutip, harusnya yang kerjanya semakin keras, semakin sukses. Harusnya banyak. Tapi buktinya, yang kerja keras ada yang sukses, ada yang enggak. Dibandingkan bapak-bapak ini yang sudah sukses, masih banyak kok Pak, orang yang kerjanya lebih keras daripada bapak.
Bapak siang masih bisa dipakai siang dipakai kerja, malamnya masih bisa dipakai istirahat. Batur siang dipakai gawe, petingna dipakai kasap. Jadi siang malam dipakai untuk usaha. Bisa melebihi rezekinya? Enggak juga. Nah akhirnya kita kan harusnya berpikir, Pak. Jadi ini kerja keras saya itu gitu atau memang murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti kalau gitu mah ya udah saya mah enggak akan melakukan sebab. Ari semuanya murni karunia dari Allah. Ya pek baik, enggak mau juga. Da Allah juga membebaskan kita mau melakukan apapun. Tapi harus kita pahami juga bahwa melakukan sebab adalah bagian dari perintah Allah. Yang tidak diperkenankan adalah mengikat sebab bisa melahirkan akibat. Yang nggak boleh itu cuma itu. Sebab harus dilakukan. Tapi yang nggak boleh adalah mengikat sebab di dalam hati. Kalau sebab ini A, pasti akan lahir B. Nah itu yang nggak boleh. Nah sampai sini bisa dipahami. Nah itulah yang dimaksud dengan, coba kita baca lagi Pak. Parriq qalbaka, kosongkan hatimu minal aghyar dari makhluk-makhluk selain Allah. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, maka engkau hatimu akan diisi dengan makrifat dan sir-sir Allah Subhanahu wa taala. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan dibayangkan sirnya seperti Nabi Khidir apa ya. Ya minimal lah ketika kita ditimpakan sesuatu oleh Allah, takdir. Nah, sir takdir itu sudah membuat hati kita tenang. Minimal seperti itu. Nah, bisa dipaham panginten banyak. Mangga apabila ada tambahan, sebenarnya masih banyak Pak, tapi karena memang segitu saya rasa cukup sudah rada paham gitu ya. Jadi jangan dijeroan deui kayak malah buyar yang di daratnya gitu. Ya udah segitu aja dulu Pak. Karena kita melihatnya dari sudut pandang orang yang awam seperti itu. Nah, panginten Bapak mangga apabila ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama mangga. Tanapi boleh Pak. Ya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk mengosongkan segala sesuatu dalam hati kita, mengosongkan keterikatan, ketergantungan, rasa cinta dan lain-lainnya kepada makhluk, padahal tidak bisa kita nafikan sepenuhnya bahwa punten pisan dari sudut kita yang awam ini, banyak yang taat kita lakukan motivasinya dalam makhluk. Baik yang sifatnya ukhrawi makhluknya ataupun sifatnya yang duniawi. Jadi tidak bisa kita nafikan bahwa sekian banyak motivasi kita melakukan taat dan amal soleh adalah motivasinya adalah duniawi ataupun ukhrawi, yang semua itu adalah notabene-nya makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika si makhluknya dihilangkan. Nah, maka ada bahasa kayak gini, Pak. Kata-kata kayak gini, Pak, dari Syekh Ibnu Ajibahnya sendiri. Ketika seseorang sudah berusaha, berupaya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, kemudian dia berupaya menghilangkan bekas-bekas makhluk yang ada di dalam hati, maka apakah si nur itu akan menunggu hatinya kosong dulu baru masuk nurnya, baru menerima hati tersebut dengan nur, ataupun setengahnya rada kosong, nah setengahnya bisa nggak dimasuki ku nur yang tadi. Jadi sapotong poek, sapotong caang lah gitu, anggap seperti itu. Kira-kira bisa nggak Pak? Kalau kita jawab pakai yang awam, yang khawas nih Pak. Yang membahagiakan pokoknya Pak. Ya udahlah, gampang lah.
Kalau Bapak bayangkan satu kamar, sisi satunya gelap, dalam satu ruangan ya Pak ya. Sisi satunya gelap, sisi satunya terang, mungkin nggak Pak? Jadi yang sisinya gelap, atau gini aja lah, masjid ini lampunya satu di tengah, yang sebelah situnya gelap, yang sebelah sininya terang, bisa nggak? Nggak bisa ya Pak ya. Makanya patokan orang Khawas mah nggak bisa kayak gitu. Artinya kalau nggak kosong nggak akan masuk. Tapi kalau patokan orang awam masih bisa lah, minimal kan hati remang-remang. Ya kan, kuat ting te si cahaya teh, kan gitu ya Pak ya. Poek ting ge ente. Karena apa? Sebahagian keterikatan dan rasa cintanya ke makhluk sudah mulai hilang. Nah, ini wujud dari walladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana. Kalau sudah berjuang, mana mungkin diantep ku Allah. Ada orang berjuang di jalan Allah ditinggalkan sendiri, gak mungkin. Allah gak akan mungkin setega itu, yang punya sifat Rahman Rahim, setega itu membiarkan hambanya berjalan sendiri menujunya. Sedangkan Allah sudah tahu bahwa kapasitas kita boro-boro bisa jalan ke Allah, ngesot wae itu bisa. Harus dibantu oleh Allah agar bisa sampai. Nah, modalnya apa? Modalnya adalah keinginan di dalam hati kita. Nah, sehingga ketika orang sudah mau berubah, mau menghilangkan, ada nggak kira-kira was-was setan? Dia jadi malas, was-was nafsu dan lain-lain, jadi malas, mual ge berjuang kalau nggak ada gangguan. Bisa dipahami Pak? Mual ge berjuang kalau nggak ada gangguan. Gampangnya kayak gini aja. Dulu Bapak sebelum alim, sebelum tahu, ibadah itu luar biasa hebatnya. Tapi semakin tahu, malasnya yang semakin hebat. Ada nggak yang mengalami kayak gitu? Atau Bapak mah beda? Nah, kalau saya mah kayak gitu. Ini kan ngobrolkan saya sebenarnya mah. Jadi dulu, wah hebat Pak. Tahajud tetap pernah tinggalan. Tapi udah dikaji ilmu ini, ilmu itu, ilmu iya, sudah dikaji. Yang hebat tuh bukan semangatnya, tapi malasnya. Nah, kira-kira apa itu ya? Nah, emang nafsu ridhoan kita semakin tinggi derajatnya. Emang setan ridho kita lolos bisa ke hadroh Tuhan? Gak mungkin juga. Akhirnya mungkin gak di proses tengah-tengah itu ada gangguan dari setan, gangguan dari nafsu, sangat-sangat mungkin sekali. Tetapi diantep mu'a'a ku Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Gitu Pak. Cekapnya Pak. Cekap Bapak-bapak sadaya nanya. Pami cekap mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Sekali lagi kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita ceritakan bukan hanya seperti cerita saja bagi diri kita. Suatu saat mudah-mudahan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang benar-benar jujur karena Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.